Oke, ikut kita bahas terkait proses pelaksanaan pendadaran dengan menggunakan Microsoft Teams. Baik, yang pertama persiapan yang pertama baik untuk mahasiswa maupun untuk tim penguji. Yang pertama adalah kita login terlebih dahulu dan buka Microsoft Teams. Nanti di sana sudah di setting atau sudah di invite tim untuk pelaksanaan pendadaran. Misalkan pada kasus ini kita akan menggunakan tim ini percobaan. Nah, sambil menunggu kita bisa siapkan terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang harus disiapkan untuk proses yang nanti akan digunakan dalam proses pendadaran. Yang pertama adalah untuk mahasiswa. Pertama, siapkan slide presentasi kalian, yang itu nanti langsung dibuka tampilannya menjadi slideshow. Kemudian yang kedua, mungkin bisa juga disiapkan draft skripsinya seperti ini. Nah, draft skripsi ini nanti digunakan untuk ketika nanti misalkan ada tanya jawab dan lain-lain, sehingga tidak perlu kita cari-cari lagi untuk dibuka. Kemudian juga bisa disiapkan untuk dibuka terlebih dahulu berupa data-data dan juga lampiran. Kemudian untuk dosen penguji, untuk tim penguji baik ketua sidang maupun tim penguji cukup mempersiapkan selain masuk ke Microsoft Teams-nya, siapkan juga di dalam gadget atau laptop yang masing-masing yaitu draft skripsi yang akan diuji, yang mungkin sudah dicoret-coret terlebih dahulu. Baik, ketika itu semua sudah siap, maka kita sudah siap untuk masuk ke dalam. Baik, tadi semuanya sudah siap, maka berikutnya kita akan mulai pendadaran, yaitu dengan baik ketua sidang maupun seluruh anggota tim penguji dan juga mahasiswa di Teams-nya masing-masing klik yaitu join meeting. Kita tunggu beberapa saat. Nah, kemudian setelah masuk ke tampilan pertama setelah join meeting tadi, nah kita bisa ada beberapa setting yang bisa kita lakukan di sini. Yang pertama adalah ada settingan kamera, kemudian juga settingan terkait mikrofon. Harapannya di dalam kesempatan ini teman-teman tim penguji dan juga mahasiswa bergantian dalam berbicara. Jadi yang tidak sedang berbicara maka mikrofonnya bisa di mute terlebih dahulu seperti ini. Oke. Kemudian setelah itu kita masuk, kita klik join now. Kita tunggu proses koneksinya. Kemudian kamera sudah on, ada tandanya di sana. Oke, pada kesempatan ini semuanya sudah siap untuk melakukan pendadaran. Maka tugas yang pertama adalah yaitu ketua sidang mengecek terlebih dahulu apakah partisipannya sudah lengkap atau tidak. Bisa kita lihat dari sini. Ini contohnya di sini ada 2 partisipan. Kemudian kalau dibutuhkan untuk mute, kita bisa mute di sini. Kemudian kita mulai. Jadi contohnya yang pertama, ketua sidang sudah membuka, kemudian mempersilahkan kepada mahasiswa untuk mempresentasikan skripsinya. Maka mahasiswa tinggal di dalam PC-nya tinggal melihat di sini, itu di samping mikrofon ada menu
share. Dalam menu share ini, dalam menu share tadi kita bisa lihat di sini ada beberapa opsi. Tadi sudah disiapkan di awal, yaitu slide presentasi. Bisa dilihat di sini ada tampilannya. Nah, tinggal jadi mahasiswa langsung bisa menampilkan slide presentasinya, yaitu yang slideshow. Kita klik, tunggu. Nah, kemudian muncul di layar sang presenter akan muncul tampilan seperti ini. Slideshow-nya ada kotak merah seperti ini. Ini berarti menunjukkan bahwasanya slideshow ini tertampilkan di layar peserta yang lain, dan langsung bisa memulai untuk proses presentasi. Kita tinggal jalankan slide-nya seperti itu. Nah, kemudian ketika sudah selesai presentasi 10 menit, maka tinggal mahasiswa mengklik pada menu share tadi di tampilan ini, yaitu kita klik stop sharing. Oke, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab baik dari penguji pertama maupun penguji kedua. Nah, kemudian ini adalah layar dari penguji, maka penguji tinggal klik share, kemudian membuka draft skripsi yang tadi sudah disiapkan sebelum kita memulai meeting. Contohnya di sini, nah ini dia, tadi sudah kita siapkan, ada draft. Tinggal kita tunggu beberapa saat, nanti akan muncul dalam tayangan. Nah, setelah draft yang akan diuji ditayangkan, maka dipersilakan baik kepada penguji untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya, kemudian langsung bisa direspon langsung oleh mahasiswa peserta ujian skripsi. Begitu juga untuk selanjutnya, untuk penguji kedua juga melakukan hal yang sama, yaitu boleh menyampaikan draftnya atau cukup dengan tayangan video saja juga tidak masalah. Kemudian nanti bisa direspon selanjutnya oleh mahasiswa dengan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian jawabannya jika membutuhkan tayangan bisa menggunakan menu share seperti di sini tadi. Ketika sudah selesai menu sharing tayangannya, maka kita cukup klik kembali stop sharing. Oke, setelah selesai sesi ujian, sesi selanjutnya adalah sesi rapat dewan penguji. Maka untuk mahasiswa peserta ujian kita bisa keluarkan terlebih dahulu. Contohnya di sini kita klik menu hide, menu partisipan. Di sini kita show partisipan, kemudian bisa di remove terlebih dahulu partisipannya, atau menggunakan cara yang kedua, yaitu cukup ini dibiarkan slide video ini, kita masuk ke opsi yang kedua, yaitu menggunakan chat dalam tim yang berbeda. Sudah disediakan oleh prodi, yaitu Teams untuk tim pendadaran. Kita bisa cari sebentar. All teams, di sini kita bisa lihat ada tim dosen, kemudian ada channel, yaitu channel tim penguji pendadaran. Tinggal Bapak Ibu klik, kemudian nanti bisa koordinasi di sini. Mulai dari yang pertama, yaitu tim penguji bisa mendownload form penilaian di sini, kemudian form penilaian yang sudah diisi juga kemudian bisa
lampirkan kembali di sini, atau nanti kita buatkan ada link form untuk pengisian. Kemudian nanti diskusi terkait keputusan apakah akan direvisi atau akan diterima atau ditolak draftnya, itu bisa didiskusikan dalam menu chat tim penguji pendadaraan. Nah, setelah itu selesai, setelah diambil keputusan, maka bisa kembali lagi ke meeting, kita klik, kemudian dengan status mahasiswa yang masih ada di sini, yang masih menunggu hasil keputusan penguji, kita bisa sampaikan hasil ujiannya, disampaikan oleh ketua sidang, kemudian disampaikan alur terkait revisinya. Setelah itu sidang bisa ditutup. Seperti itu saja. Terima kasih.